Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Sekarang kita tulis dulu, diketahui dan ditanyakan sambil kita baca soalnya ya. Jadi diketahui dulu di sini. Diketahui. Nah, di sini muatan A sama dengan 72 mikrokulom. Kita tulis sebagai QA sama dengan 72 mikrokulom. Kemudian kita ubah ya satuannya ke dalam kulom. Berarti dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Jadi 72 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian muatan B itu tidak diketahui. Muatan C itu adalah 35 mikrokulom. Kita ubah juga satuannya ke dalam kulom. Jadi 35 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian terletak pada satu garis lurus. Jika gaya kulom pada muatan C adalah 0, tentukan besar dan nilai muatan B. Kita tulis dulu FC itu sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah besar dan nilai muatan B. Yang mana RAB itu adalah 9 cm. Kita ubah satuannya ke dalam meter dikali 10 pangkat min 2 atau dibagi 100. Jadi 9 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RBC-nya adalah 3 cm. Kita ubah juga satuannya ke dalam meter, jadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah Ki B. Oke, di sini ditanyakan adalah Ki B. Kayak gini ya. Nah, ini tuh berkaitan dengan hukum Coulomb. Jadi rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini itu adalah F sama dengan K dikali Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. F di sini adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, Q1, Q2 adalah besar muatan, R adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Oke, di sini kan muatan A, B, C itu terletak pada satu garis lurus. Kita asumsikan di sini adalah A ya, ini adalah muatan A, kemudian ini muatan B, kemudian ini muatan C. Nah, kemudian jarak AB ini adalah 9 cm, kemudian jarak BC-nya adalah 3 cm. Nah, yang sudah diketahui itu adalah gaya di C sama dengan 0. Di sini kita perhatikan A dan C itu positif ya. Berarti di sini positif, di sini positif. Sedangkan B itu tidak diketahui. Kita tahu kalau misalkan dua muatan yang sejenis itu akan saling tolak-menolak dan yang berbeda jenis itu akan saling tarik-menarik. Kita perhatikan gaya di C akibat dari muatan A. Nah, karena ini positif, berarti kan sejenis. Kalau sejenis berarti tolak-menolak. Karena tolak-menolak berarti gaya di muatan C akibat muatan A itu akan ke kanan. Karena tolak-menolak ya, berarti akan ke kanan. Nah, agar di sini FC-nya sama dengan 0, maka akibat dari gaya di titik B atau di muatan B itu harus ke sebelah kiri, teman-teman. Nanti dijelasin ya, jadi FCB itu harus ke sebelah kiri. Maka agar FCB ke sebelah kiri berarti harus tarik-menarik nih antara B dan C ini. Kalau tarik-menarik berarti muatannya itu berlawanan. Karena ini positif berarti muatan B itu harus bermuatan negatif, kayak gitu. Nah, kita bahas nih, kenapa sih harus FCB itu ke sebelah kiri? Kenapa FCB itu tidak ke sebelah kanan? Kalau FCB ke sebelah kanan, berarti nanti FC-nya itu akan sama dengan FCA ditambah FCB. Jadi di sini seperti ini ya. Kita tarik dulu garis lurus kayak gini. Nah, ini kan FC-nya harus sama dengan 0 ya, yang ingin kita inginkan itu. Kalau misalkan FCB-nya ke sebelah kanan, berarti nanti FC di sini akan sama dengan FCB ditambah FCA. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Karena arahnya searah, sorry. Nah, kalau ditambah kayak gini, apakah mungkin nilainya sama dengan 0? Enggak kan ya? Gak mungkin nilainya itu sama dengan 0. Karena kalau ini misalnya 2, kemudian ini misalnya 3, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Gak mungkin sama dengan 0, kayak gitu. Maka dari itu harus berlawanan agar nanti kita asumsikan misalnya yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Jadi ini kita coret ya, ini tuh hanya kemungkinan aja, sehingga FC-nya bisa kita tulis jadi FCA dikurangi dengan FCB sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau gini kan mungkin ya, ini mungkin misalkan kalau FCA ini 2, FCB 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti syarat terjadinya ini
kita pindah ruaskan min FCB ke kanan, FCA-nya itu harus sama dengan FCB agar di C itu sama dengan 0 kayak gitu ya. Aku harap bisa dipahami ya sampai sini. Oke, sekarang kita bisa masukkan nih rumusnya yang ini. FCA berarti gaya antara C dan A. Berarti rumusnya adalah K dikali Ki C dikali Ki A dibagi dengan RCA dikuadratkan. Kemudian untuk FCB, berarti K dikali Ki C dikali Ki B dibagi dengan RCB dikuadratkan. Kita lihat di sini ada K, di sini ada K, bisa kita coret. Di ruas kiri ada Ki C, di ruas kanan ada Ki C, maka bisa kita coret juga. Jadi yang tersisa adalah Ki A dibagi dengan RCA dikuadratkan sama dengan Ki B dibagi dengan RCB dikuadratkan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan nih, Ki A adalah 72 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian RCA, jarak dari C ke A, karena dari C ke B 3, dari B ke A 9, berarti kalau dari C ke A tinggal jumlahin 9 ditambah 3. Hasilnya adalah 12 ya. Berarti 12 dikali 10 pangkat min 2. Kita ubah satuannya ke meter, dikuadratkan. Kemudian Ki B itu yang ditanyakan, jadi kita tulis aja Ki B. RCB, jarak dari C ke B adalah 3. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kayak gini. Oke, sekarang kita selesaikan dulu nih perhitungannya. 72 dikali 10 pangkat min 6, kita tulis ulang. 12 dikuadratkan adalah 144. 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Sorry, ini 10 pangkat min 6 ya. Ini salah. Bukan 16 gitu ya, tapi min 6. Sama dengan Ki B dibagi 3 dikuadratkan adalah 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Nah, ini kita perhatikan lagi. Di ruas kiri ada 10 pangkat min 4. Di ruas kanan ada 10 pangkat min 4. Maka bisa kita coret juga. Jadi yang tersisa 72 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 144 sama dengan Ki B dibagi dengan 9. Nah, 72 dibagi dengan 144 itu hasilnya adalah setengah ya, atau 0,5. Jadi bisa kita tulis 0,5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan Ki B dibagi dengan 9. Nah, ini 9-nya bisa kita pindah ruaskan nih ke sebelah kiri. Jadi dikali 9 dikali 0,5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan Ki B. Yang mana 9 dikali 0,5 atau 9 dibagi 2 hasilnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan Ki B. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa Ki B-nya itu muatannya negatif ya, berdasarkan yang udah kita bahas tadi. Ki B adalah min 4,5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jadi besarnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Mungkin ini nilai itu maksudnya adalah jenisnya ya. Jenisnya itu adalah muatan yang negatif kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.